Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Sadaqallahul azim. Hamba-hamba Allah, khususnya para pemuda dan remaja yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda adalah simbol kekuatan, usia kekuatan, usia yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara dimanapun bangsa dan negara itu berada. Pemuda adalah yang terdepan untuk bisa membangun kekuatan itu. Oleh karena itu, jika kepemudaan tidak mendapatkan perhatian dalam kehidupan, bangsa manapun akan segera menemui kehancurannya. Oleh karena itu, para pemuda muslim yang berbahagia, berbahagialah. Kita diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun dilahirkan dari keluarga yang muslim, keluarga yang beriman pada Allah azza wa jalla, keluarga yang kemudian hidup bersama-sama di tengah masyarakat yang muslim, yang penuh dengan kekuatan. Pertama, kekuatan iman. Itulah yang mengantarkan Ashabul Kahfi diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Bayangkan, dalam Al-Quran, bukan sekedar catatan sejarah, dalam Al-Quran bahkan disebutkan dalam satu surah, Suratul Kahfi, tentang pemuda-pemuda yang oleh Allah ditegaskan. Kenapa mereka diabadikan? Kenapa mereka menjadi orang hebat? Kenapa mereka dikenal dalam sejarah? Innahum fityatun amanu. Sungguh mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman bi rabbihim, kepada Rabb mereka. Kita tahu sejarahnya. Penting menonton film Ashabul Kahfi. Lihat, mereka adalah pemuda dengan keimanannya menjadi pemuda-pemuda yang memiliki pendirian, kepercayaan diri yang sangat hebat dan kuat. Dan itu sifat dan karakter dari pemuda yang sebenarnya. Punya kepercayaan diri, punya keyakinan, punya prinsip. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah, para pemuda yang berbahagia, kuatkanlah keimanan. Dengan iman, kita akan memiliki visi yang sangat kuat ke depan. Saya pernah menulis sebuah buku berjudul Muslim Visioner. Berangkat daripada keimanan ini, keimanan yang memberikan sebuah cara berpikir ke depan. Dan itu sifat dan karakter seorang pemuda. Pemuda itu harus punya visi ke depan. Ke depan. Lihat masa depan. Iman. Lihat, iman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah sebuah peta masa depan yang pasti. Siapapun di antara kita tidak akan bisa menghindar dari jalan menuju akhirat itu. Kematian sebagai kiamat terkecil, kemudian sesudah itu nanti akan memasuki kehidupan yang abadi yang disebut dengan akhir. Seorang pemuda yang sudah beriman pada Allah, kemudian kepada hari akhir, adalah pemuda yang punya pandangan ke depan. Apalagi ketika Rasulullah SAW mendefinisikan seorang yang cerdas, beliau mengatakan, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Apalagi sampai pada tingkat syabun nasya fi ibadatillah, menjadi pemuda yang beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, mendisiplinkan dirinya dengan komitmen kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rajin sholat berjamaah di masjid, kumpul bersama kawan-kawannya dalam sebuah halaqah pengajian, beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu dicatat, sejarah Nabi Muhammad SAW pun selalu diisi oleh para pemuda, dan rata-rata usia para sahabat itu di bawah usia Rasulullah SAW, termasuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hamba-hamba Allah, para pemuda yang berbahagia, sekali lagi, iman kepada hari akhir mewariskan suatu cara berpikir ke depan. Cara berpikir yang bisa mencerdaskan kita.
Ketika sekali lagi Rasulullah mengatakan orang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, mendisiplinkan dirinya, mengevaluasi dirinya, tahu diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beraktivitas, bekerja untuk kehidupan sesudah kematian. Kita kenal dengan Usama bin Zaid. Usama seorang anak muda, konon di bawah usia 20 tahun, sudah memimpin sebuah pertempuran di zaman Rasulullah SAW. Kita kenal Muhammad Al-Fatih, usianya 20 tahunan saja menjadi seorang panglima dan pemimpin yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Anak muda, bukan orang tua. Sekali lagi anak muda. Allahu Akbar walillahil hamd. Innahum fityatun amanu. Kenapa mereka bisa menjadi orang hebat seperti itu? Karena mereka beriman. Tapi pelajarilah keimanan itu dengan sebaik-baiknya. Keimanan yang mengantarkan kita kepada satu kehidupan yang penuh dengan masa depan yang sangat menjanjikan, insyaallah. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maka kami tambahkan kepada mereka petunjuknya. Allahu Akbar. Dan petunjuk itulah yang sangat kita butuhkan. Petunjuk menjadi seorang pemuda yang baik. Petunjuk membuka jalan kehidupan, petunjuk membangun bangsa, petunjuk itu yang harus selalu kita cari. Silahkan Anda cari itu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja berada, dalam Quran, dalam Sunnah Rasulullah SAW, dalam setiap kajian dan pertemuan. Cari petunjuk itu. Petunjuk menjadi pemimpin tadi. Bagaimana caranya seorang Muhammad Al-Fatih menjadi seorang panglima perang? Bagaimana dengan Usama? Carilah petunjuk itu, dan Allah pasti akan tambahkan petunjuk itu kepada kalian, kepada kita semuanya. Wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim, dan kami ikat hati mereka. Siapa yang mengikat? Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah terikat hatinya dengan Allah, syabun nasha fi ibadatillah, syabun muta'alliqun qalbuhu bil masjid, pemuda yang selalu hatinya bergantung di masjid, seakan-akan hatinya sudah digantungkan di masjid itu. Itulah pemuda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemuda yang akan memiliki masa depan, bahkan kelak di hari kiamat pun termasuk di antara mereka yang akan mendapatkan naungan saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah seorang pemuda yang benar-benar memiliki visi ke depan, dan itu hanya bisa kalau kita memiliki keimanan yang benar dan kuat, keimanan yang membuat kita menjadi seorang yang kreatif, inovatif, dan sekali lagi menjadi seorang visioner yang punya visi ke depan yang jauh menatap kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.